Jawabannya realistis ya kan, daripada tidak ada hakim ya. Ya lebih baik ada hakim meskipun tidak memenuhi syarat. Salah satu contohnya Soekarno sebagai presiden pertama diputuskan oleh para alim ulama dulu sebagai presiden yang sah di Indonesia. Namun punya label waliul amri ad-daruri bisauka. Ad-daruri bisauka. Dia menjadi pemimpin yang sah akan tetapi sesungguhnya daruri, emergensi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin, para kiai, para ibu nyai, pihak Yayasan Universitas Islam Malang, yang terhormat Bapak Rektor dan para wakil rektor Universitas Malang, al-mukarramin, para dzurriyah, perintis, para muassis dan pendiri dari Universitas Islam Malang. Alhamdulillah bahwa saya diperkenankan untuk duduk di atas singgasana kursi ini ya kan. Dalam rangka haul akbar untuk almarhumin dan almarhumat dari kalangan beliau-beliau yang sudah berjasa terhadap berdirinya dan berkembangnya Universitas Islam Malang. Mudah-mudahan Allah yatawassahum birrahmati wal maghfirah wa yu'di darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin hadirat yang saya hormati, haul yang seperti ini merupakan salah satu bentuk balas jasa dari yang hidup terhadap mereka yang sudah almarhumin, terutama mereka-mereka yang jasanya sangat besar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya, hal baqiya syai'un min walidayya abarruhuma ba'da mautihima. Kalau bapak dan ibu kita sudah wafat, apakah masih ada kesempatan untuk birrul walidain, untuk membalas jasa terhadap mereka yang sudah meninggal? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Apa itu? Yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan mereka. Tidak ada cara lain untuk membalas jasa terhadap para almarhumin dan almarhumat selain mendoakan mereka, mohonkan ampun kepada mereka. Para hadirin sekalian, Yunisma ini nasabnya sangat sangat dekat dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena para pendirinya adalah tokoh-tokoh NU. Tokoh-tokoh NU. Maka saya sebagai bagian daripada Yunisma, karena MAG saya dapat dari sini ya kan. Saya berharap Yunisma ini bisa memadukan antara kesalafan dan kemodernan ya.
Jadi al-jam'u baina as-salafiyah wal asriyah, memadukan antara kemodernan dan kesalafan. Dari satu sisi tetap salaf, di sisi yang lain menjadi modern. Salafnya di mana dan modernnya di mana? Mungkin kita perlu tahu salaf itu apa. Salaf itu secara bahasa adalah man yataqaddamuna. Orang-orang yang mendahului kita itu namanya salaf secara bahasa. Oleh karena itu almarhum Kiai Tolha adalah salaf bagi kita secara bahasa. Tapi secara istilah salaf itu adalah mereka yang hidup dalam abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriyah. Oleh karena itu sahabat itu adalah salaf, tabi'in itu salaf, tabi'in itu adalah salaf. Imam yang empat adalah salaf. Imam Abu Hanifah salaf, Imam Malik salaf, Imam Asy-Syafi'i salaf, Imam Ahmad bin Hanbal salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri salaf, Imam Abu Daud Al-Zahiri salaf, dan begitu seterusnya. Apa maksud dengan salafiyah? Artinya kita bercita-cita ingin melahirkan sarjana-sarjana yang mewarisi tradisi ilmiah dan amaliyah salafun as-salih. Ketakwaannya, keimanannya, ibadahnya, waroknya, zuhudnya, kita ingin seperti mereka, ya. Itu salafnya. Tapi di sisi yang lain kita ingin modern. Artinya tidak ketinggalan zaman, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya tidak sepakat dengan sebagian orang yang membagi pesantren menjadi dua. Ada pesantren salaf, ada pesantren modern. Seolah-olah kemodernan dan kesalafan merupakan dua hal yang yang tidak bisa dikumpulkan. Kumpulkan. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan ini terjadi, ya kan? Para hadirin sekalian, Universitas Islam Malang sebagai Universitas Islam sesuai dengan namanya, ya kan? Sesuai dengan namanya, sudah barang tentu pasti akan mengajarkan 3 macam ilmu. Apa yang saya maksud dengan 3 macam ilmu? Yang pertama adalah ilmu agama. Yang kedua adalah ilmu alat untuk memahami agama. Yang ketiga adalah sains, sudah barang tentu, yang dikenal secara gampang-gampangan dengan istilah ilmu umum. Secara gampang-gampangan kita mengatakan ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama, ilmu alat untuk memahami agama dan sains. Ilmu agama itu apa? Ilmu agama itu adalah ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Jibril, kan? Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, iman itu apa? Mal Islam, Islam itu apa? Mal ihsan, ihsan itu apa? Ya? Ilmu iman itu adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid, menyangkut persoalan keyakinan dan keimanan, mulai dari hal yang paling prinsip, yaitu iman kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat dan seterusnya, dan iman kepada hal-hal yang gaib. Perkara-perkara yang gaib itu pasti dalilnya adalah dalil sam'i, ya. Ada neraka, ada surga dan seterusnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil sam'i. Dalil yang berupa informasi yang disampaikan oleh Nabi. Tidak bisa menggunakan dalil argumentasi ilmiah, kan? Akan tetapi kalau persoalan iman kepada Allah itu cukup dengan berdasarkan dalil argumentatif, kan? Sesungguhnya tak perlu Al-Quran dan hadis kalau persoalan iman kepada Allah.
karena bisa cukup dengan nalar. Itu ilmu iman. Ilmu Islam itu apa? Ilmu Islam itu adalah ilmu syariah. Ilmu menyangkut hal-hal al-ahkam al-amaliyah, aturan-aturan praktis yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia, baik dalam hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan antar sesama. Itu namanya ilmu Islam atau ilmu syariah, yang kemudian lahirlah apa yang disebut dengan fikih ya. Fikih itu bagian daripada syariat. Para hadirin sekalian, ada ilmu-ilmu bukan ilmu agama, akan tetapi penting untuk memahami ilmu-ilmu agama. Apa itu nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ya kan? Ilmu usul fikih, kemudian ulumul hadis, ulumul Quran, dan seterusnya. Itu adalah ilmu-ilmu yang penting dipelajari untuk memahami ajaran-ajaran agama dari sumbernya. Jadi nahwu itu bukan ilmu agama, sharaf bukan ilmu agama, balaghah bukan ilmu agama, akan tetapi ilmu-ilmu untuk memahami ilmu-ilmu agama. Para hadirin sekalian, Allah Ta'ala sudah berjanji di dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang intinya Allah Ta'ala itu melindungi dan menjamin akan keaslian dan keutuhan Al-Quran. Menjamin atas keutuhan Al-Quran artinya akan menjamin keutuhan syariat Islam ini, ya kan? Allah Ta'ala membangkitkan para ulama nahwu, membangkitkan ulama sharaf, membangkitkan ulama balaghah dan seterusnya. Maksudnya untuk menjaga keutuhan Al-Quran sebagai sumber pokok daripada syariat Islam. Kita tidak bisa membayangkan seandainya Islam tidak hadir, tak mungkin ada nahwu ya. Luar biasa yang namanya Islam. Andai kata tidak ada Islam, tidak akan ada sharaf, tidak akan ada balaghah, tidak akan ada yang lain-lain. Kalau mantik memang sudah ada warisan Yunani, ya kan? Warisan Yunani. Oke. Luar biasa itu ya. Itu adalah merupakannya warisan ulama-ulama dulu. Para hadirin sekalian, ada ilmu bukan ilmu agama, bukan ilmu alat untuk memahami agama, akan tetapi penting untuk menjadi alat mengajarkan agama, memahami agama dan menyebarkan agama, yaitu sains, ya kan? Sains, fisika, matematika, biologi, astronomi dan seterusnya itu. Ilmu-ilmu semacam ini bisa menjadi sesuatu yang potensial, menjadikan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memperkuat imannya orang yang sudah beriman, ya kan. Betapa banyak saintis barat menjadi iman kepada adanya pencipta dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti ini. Ilmu pengetahuan modern ini sepakat bahwa alam semesta ini adalah mawjudun ba'da adam ini, bahwa alam ini baru kan, sepakat ya. Dan ilmu pengetahuan sepakat bahwa alam semesta tak terwujud secara kebetulan. Ini artinya bahwa di situ ada kholqu. Kalau ada kholqu berarti ada kholik kan, ada dan pencipta itu. Perlu dibaca buku yang berjudul Allahu Yatajalla fi Asril Ilmi. Allah sangat tampak di era ilmu pengetahuan. Era ilmu pengetahuan maksudnya abad 20, ya kan? Abad 20. Buku itu adalah jawaban saintis Amerika paling terkemuka. Jawaban atas sebuah pertanyaan yang berbunyi hal hunaka ilahun, apakah Tuhan itu ada? Ini pertanyaan luar biasa, ya kan?
Hal hunaka ilahun, apakah Tuhan itu ada? Mereka seluruhnya menjawab, Allah adalah wajibul wujud, Allah Ta'ala adalah zat yang wajib adanya. Para hadirin sekalian, saya sebagai bagian daripada Unisma ini mendambakan lahirnya orang alim, ya. Lahirnya orang alim atau sarjana S1, S2 atau S3 yang selain menguasai ilmu-ilmu agama juga menguasai sains. Ini hanya dambaan, idealnya seperti itu. Tapi katanya Gus Dur, ideal itu adalah gombal katanya. Artinya sesuatu yang sulit terjadi, ya kan? Sulit terjadi, gombal kan. Ya kalau yang ideal tidak bisa terwujud, ya kita harus real saja, ya kan? Karena memang Islam ini kan adalah realistis, ya. Termasuk watak daripada Islam adalah realistis. Realistis itu apa? Realistis itu tidak berarti bongkoan menghadapi realita. Realistis itu artinya tidak menutup mata dari realita, ya kan? Itu namanya realistis. Sama dengan orang yang cita-citanya sejak awal ingin mendapatkan istri yang selain cantik dia kaya, ya kan? Ditunggu-tunggu bertahun-tahun tidak hadir perempuan yang didambakan. Akhirnya mendapatkan istri yang jelek meskipun kaya atau cantik akan tetapi miskin. Itu namanya realita kan. Realita. Para hadirin sekalian, itu salah satu contoh bahwa Islam itu realistis. Di dalam kitab-kitab fikih, syarat pemimpin, syarat hakim di pengadilan itu sangat sulit untuk dipenuhi. Pemimpin itu harus alim, bahkan harus mujtahid katanya. Hakim-hakim di pengadilan haruslah seorang mujtahid yang bisa langsung menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sekarang mencari hakim yang memenuhi syarat seperti ini kan sulit untuk dipenuhi. Mencari hakim dari Amerika sampai Australia mungkin tidak ditemukan hakim yang mujtahid. Apakah karena tidak ada hakim yang mujtahid berarti tak perlu hakim? Jawabannya realistis, ya kan? Daripada tidak ada hakim, ya. Ya lebih baik ada hakim meskipun tidak memenuhi syarat. Salah satu contohnya Soekarno sebagai presiden pertama. Diputuskan oleh para alim ulama dulu sebagai presiden yang sah di Indonesia. Namun punya label waliul amri ad-daruri bisauka. Ad-daruri bisauka. Dia menjadi pemimpin yang sah akan tetapi sesungguhnya daruri, emergensi, ya kan? Kenapa emergensi? Karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Itu namanya realistis, ya kan? Para hadirin sekalian, ada kemungkinan ada lahir orang yang tidak menguasai agama, saya juga tidak menguasai, tidak masalah asal dia menjadi orang soleh, tak masalah kan? Taat beribadah, akhlaknya baik, ya, tak masalah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada aturan, baik aturan yang langsung dari Allah maupun aturan yang dibuat oleh manusia sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Para hadirin sekalian, saya ingin sering menyampaikan bahwa salah satu ciri manusia beradab adalah taat aturan. Baik aturan yang langsung dari Allah Ta'ala maupun aturan yang dibuat oleh manusia yang tak bertentangan dengan aturan Allah. Itu. Selain ketaatan seperti itu, ya jujur dan adil. Tapi di negara ini masih banyak manusia tak beradab kan. Padahal salah satu bunyi daripada Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih banyak orang yang melanggar aturan lalu lintas, ya, merasa tidak bersalah kan di sini tuh. Masih banyak.
Masih banyak kan. Orang melanggar aturan lalu lintas, melanggar aturan negara, merasa tidak punya salah. Padahal dalilnya kan sudah jelas, ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada aturan negara kan. Aturan negara. Perhatian sekalian, orang muslim yang baik pasti menjadi warga negara yang baik, ya kan? Pasti sudah. Muslim yang baik pasti menjadi warga negara yang baik. Kadang orang membagi warga negara ini ada yang nasionalis, ada yang religius. Seolah-olah yang religius itu tak nasionalis, ya kan? Padahal kalau sudah religius pasti nasionalis, pasti nasionalis. Yang punya ajaran hubbul watan minal iman kan Islam kan? Islam. Saya berharap ke depan ini bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang beradab. Saya sering mengisi fikih peradaban di mana-mana. Tapi konteksnya konteks peradaban dunia terlalu jauh, ya kan. Sementara di tempat sendiri masih banyak yang tak beradab ini. Perhatian sekalian, itu mungkin yang bisa disampaikan, nanti bisa disambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.